Assalamualaikum, salam sejahtera Sobat Indofarm ID. Kembali lagi bersama kami di channel kita yang tercinta. Kali ini Indofarm akan mengulas topik yang sangat-sangat menarik tentang ayam yang termahal di dunia. Kira-kira tahukah kamu ayam apakah itu? Biar nggak penasaran, yuk langsung saja kita simak videonya hanya di Indofarm ID. Jika Jepang punya sapi Wagyu sebagai sapi termahal di dunia, dan Spanyol punya babi hitam Iberia sebagai babi termahal di dunia, maka Indonesia punya apa? Indonesia punya ayam cemani. Kita sebagai orang Indonesia patut berbangga karena punya ayam cemani. Kok bisa bangga? Ya jelas bangga dong. Indonesia punya aset spesial yang sangat dihormati di luar negeri dan dinobatkan sebagai ayam paling mahal di dunia. Ayam cemani ini disebut-sebut sebagai Lamborghini-nya para ayam. Tentu saja karena mahal dan eksotis, mereka bisa digelari sebagai Lamborghini-nya para ayam. Ayam cemani ini juga sering dibahas oleh media besar di luar negeri dan menjadi perbincangan para peternak, sekaligus menjadi incaran para kolektor unggas eksotis. Terutama di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Belanda, Belgia, Jerman, Prancis, Turki, Emirat Arab, Filipina, dan Jepang. Bahkan di Amerika Serikat, karena sangat populer, sejak tahun 2015 telah didirikan Asosiasi Peternak Ayam Cemani. Karena ayam cemani adalah salah satu ras ayam termahal di dunia, di pasar luar negeri mereka bisa dibanderol dengan harga antara 2.500 hingga 6.000 dolar. Dengan kurs saat ini, satu ekor ayam cemani bisa mencapai angka 40 hingga 98 juta rupiah. Sedangkan satu butir telur bisa dihargai 16 dolar atau sekitar 260 ribu rupiah. Di luar negeri, karena banyak diminati dan langka, banyak terjadi kasus penipuan di forum jual beli online yang mengatasnamakan ayam cemani. Karena saking mahal dan eksotisnya ayam cemani, BBC Inggris pada Agustus 2024 pernah melaporkan terjadinya kasus pencurian ayam cemani di sebuah area City Farm, kota Newcastle, Inggris, dan pelakunya belum tertangkap hingga hari ini. Ras ayam langka dari Indonesia ini dikenal karena penampilannya yang serba hitam, termasuk daging, kulit, tulang, bulu, hingga organnya. Ayam cemani ini punya asal-usul yang sangat menarik. Ayam cemani pertama kali dikembangkan di Pulau Jawa, tepatnya Desa Kedu, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Keberadaan mereka telah tercatat sejak zaman kolonial Belanda, sekitar tahun 1920-an. Namun juga diyakini, ayam ini telah ada sejak zaman Majapahit. Lalu, di tahun 1990-an, ayam cemani mulai masuk di Eropa dan Amerika. Saat itu mereka menimbulkan sensasi yang cukup menggemparkan karena keunikan dan keeksotisan yang mereka miliki. Mengutip dari Kompas.com 21 September tahun 2019, menurut sejumlah peneliti, kondisi ayam cemani disebut mengalami fibromelanosis atau mutasi yang terjadi pada ayam domestik, sehingga mereka punya warna hitam yang berlebihan. Profesor Leif Andersson, seorang ahli genetika dari Uppsala University, Swedia, menyebut terdapat penataan ulang yang rumit dalam genom ayam cemani. Ia mengungkapkan jika jejak mutasi dari ayam cemani berasal dari seekor burung yang mungkin hidup ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Mengapa ayam cemani sangat mahal? Ayam cemani terkenal mahal karena berbagai faktor, misalnya kelangkaan dan sulitnya dalam pembiakan. Jumlah mereka tidaklah banyak, walaupun tidak diketahui secara pasti, jumlah populasinya berdasarkan info yang beredar tahun 2017. Ayam ini disebut-sebut hanya mencapai jumlah 5.500 ekor di dunia. Ayam cemani betina sehat, bertelur sekitar 100 butir setahun, lebih rendah daripada ayam pada umumnya. Telur juga banyak yang gagal menetas, sedangkan yang menetas pun belum tentu sesuai kriteria yang diharapkan. Sehingga jumlah ayam cemani sangat sedikit. Sesuai hukum ekonomi, bila jumlah ayam cemani ini tak bisa mengimbangi banyaknya permintaan, bisa dipastikan harganya akan terus melonjak. Selain populasi yang terbatas, ayam cemani memiliki kekhasan yang tidak dimiliki ayam jenis lain. Warnanya yang serba hitam dipercaya memiliki nilai mistik.
Ayam cemani dipercaya dipakai untuk menolak bala, sihir, hingga digunakan dalam upacara adat, sehingga banyak diburu oleh para masyarakat dan menyebabkan harga jadi melonjak. Ayam cemani juga menarik perhatian para kolektor unggas eksotis dari seluruh dunia. Di Amerika, para peternak ayam cemani mengaku pelanggan mereka kebanyakan adalah kolektor unggas eksotis. Para kolektor ini rela membeli ayam cemani dengan harga yang fantastis. Selain para kolektor, ayam cemani juga menjadi incaran para ilmuwan pakar anatomi dan genetika yang sangat antusias mempelajari keunikan ayam tersebut. Ayam cemani di Amerika Serikat juga sangat mahal karena harus impor dan jumlah impor ayam cemani dari Indonesia sangat terbatas karena kekhawatiran akan flu burung. Untuk mensiasati larangan impor ayam oleh pemerintah Amerika Serikat, peternak ayam cemani di Amerika kebanyakan memperoleh ayam cemani dari pihak ketiga. Karena pembatasan pemerintah di kedua belah pihak, peternak di AS tidak dapat memperoleh ayam-ayam ini dengan mudah. Jadi, yang biasa peternak Amerika lakukan adalah mencari orang di negara yang berbeda yang memungkinkan mengimpor ayam cemani dari mereka. Sebagai akibat dari semua pembatasan impor tersebut, ayam yang mereka peroleh tidak langsung dari peternak Jawa, sehingga kualitas dan harga ayam cemani di luar Indonesia bisa sangat mahal dan bervariasi. Melihat potensi ekonomi yang luar biasa dari ayam cemani, haruskah peternak dan pemerintah Indonesia meniru cara Jepang? Seperti yang telah umum diketahui, untuk menjaga eksklusivitas, menyelamatkan peternak dan perekonomian, pemerintah Jepang melarang ekspor sapi Wagyu hidup, termasuk melarang ekspor genetik sapi Wagyu, termasuk Siemens dan embrio, sejak tahun 2007. Jepang menetapkan sapi Wagyu sebagai harta warisan nasional sehingga dilindungi dan dijaga. Mereka hanya mengizinkan ekspor daging sapi Wagyu dengan kuota terbatas dan tarif yang mahal, sehingga sapi Wagyu tetap eksklusif dan ekonomi peternak lokal Jepang pun menjadi terangkat. Jangan sampai negara kita kecolongan, mengingat negara-negara di luar sana banyak juga yang melakukan strategi seperti Jepang terhadap komoditas yang lain. Haruskah Indonesia memberlakukan pola strategi yang sama? Misalnya dengan menetapkan ayam cemani sebagai aset nasional, membatasi ekspor ayam cemani, melarang ekspor telur fertil, melarang ekspor genetik, dan embrio ayam cemani. Haruskah Indonesia juga melarang ekspor ayam cemani untuk breeding? Dan hanya mengekspor ayam cemani infertil atau yang telah dimandulkan? Bagaimana menurutmu? Mari diskusikan pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih telah mampir, jangan lupa like dan subscribe, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa!